Rian dan 4 sahabatnya melakukan pendakian ke Gunung Lawu melalui jalur Cetho untuk merayakan kelulusan kuliah. Namun, pendakian yang mereka kira hanya akan penuh lelah dan pemandangan indah, berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka mulai mendengar suara gamelan di tengah hutan, menemukan jalur tak dikenal, dan melihat perkampungan yang tak seharusnya ada. Mereka terjebak dalam realitas lain, dunia yang tak masuk akal, di mana waktu berhenti, orang-orang tidak berkedip, dan teman mereka mulai menghilang satu persatu. Ini bukan sekadar tersesat di gunung, ini adalah tersesat di antara dua alam, dan tidak semua dari mereka akan kembali. Hari itu, langit di sekitar Candi Cetho cerah tanpa awan. Angin bertiup lembut, membawa aroma hutan pinus dan bunga-bunga liar yang tumbuh liar di pinggir jalur pendakian. Rian berdiri sambil membetulkan karirnya, menatap ke arah jalur tanah yang mulai menanjak, penuh semangat. Di belakangnya, Bayu, Wawan, Fikri, dan Andra bersiap dengan ransel masing-masing. 5 sahabat, 1 tujuan, menaklukkan Gunung Lawu. Terakhir naik gunung ramean gini, ya? Kata Wawan sambil nyengir. Abis ini udah pada sibuk kerja. Rian mengangguk. Makanya, nikmatin. Ini pendakian perpisahan kita. Tak ada yang tahu, kalimat itu bukan sekadar kiasan. Mereka memulai perjalanan sekitar pukul 9 pagi. Jalur Cetho dikenal cukup spiritual, melewati kawasan sakral, dan banyak kisah mistis. Tapi kelimanya tak terlalu percaya hal-hal begitu. Mereka lebih peduli pada tanjakan curam dan bagaimana menghemat tenaga. Dari awal, hawa sudah terasa berbeda. Udara memang sejuk, tapi dinginnya menusuk meski matahari masih tinggi. Beberapa kali Rian merasa ada yang memperhatikan dari balik pepohonan, tapi tiap kali menoleh, hanya dedaunan bergoyang pelan. Lu ngerasa nggak sih, sepi banget? Tanya Fikri pelan. Emang lagi sepi, hari biasa ini, enak malah, nggak rame. Jawab Andra santai. Mereka berhenti istirahat di dekat sumber air. Sambil makan bekal ringan, mereka tertawa, bercanda, mengambil foto. Tapi entah mengapa, satu foto membuat mereka hening sejenak. Di belakang Rian yang sedang selfie, tampak samar bayangan hitam berdiri di antara pepohonan. Ini siapa? Tanya Bayu sambil menunjukkan fotonya. Nggak tahu, mungkin pendaki lain, kata Rian, mencoba masuk akal. Tapi sepanjang perjalanan, tak satu pun dari mereka melihat orang lain. Perjalanan dilanjutkan, namun suasana semakin ganjil. Semakin naik, suara hutan terasa sunyi. Tidak ada suara burung, jangkrik, bahkan angin seperti hilang. Yang terdengar hanya langkah kaki mereka menyusuri jalur tanah dan akar pohon. Kadang, sayup-sayup, seperti ada suara alat musik tradisional. Gamelan, lembut, pelan, menggema entah dari mana. Lu denger nggak sih? Wawan berhenti melangkah. Dengar apaan? Tanya Fikri. Kayak suara musik Jawa. Gamelan. Mereka saling pandang. Rian mengangguk. Ia juga mendengarnya. Nggak usah mikir macem-macem. Kita cepetin aja, biar sampai pos sebelum gelap, ucap Rian, mencoba tenang. Namun, langit mendadak berubah. Padahal belum sore, tapi kabut turun tebal. Jalur yang tadi terang jadi gelap dalam waktu singkat. Mereka menyalakan headlamp meski hari belum gelap sepenuhnya. Dan saat itulah, mereka menyadari sesuatu yang lebih mengganggu. Tenda yang berdiri di pinggir jalur. Warnanya merah, tampak baru, tapi tak ada satupun suara dari dalam. Mereka coba sapa, tak ada jawaban. Saat diperiksa, tenda itu kosong, namun ada 3 sleeping bag terbentang rapi di dalam. Serem banget ini, sumpah. Bayu mulai gelisah. Udah, kita lanjut aja. Jangan kepo, ucap Andra, nadanya lebih ketakutan dari biasanya. Rian tak berkata apa-apa, tapi saat ia menoleh ke belakang, ia melihat ada bayangan berjalan di antara pepohonan, pelan, mengikuti mereka. Matahari semakin redup,
Tapi jam tangan Rian menunjukkan pukul 2 siang. Mereka merasa waktu bergerak lebih cepat dari seharusnya. Kabut semakin pekat, seperti menyelimuti mereka dengan tirai tipis yang menyesatkan arah. Jalur yang tadinya jelas kini hanya berupa tanah basah dan akar pohon. Tak ada lagi papan penunjuk pos, tak ada penanda jalur resmi. Anehnya, tidak satu pun dari mereka panik. Seolah-olah pikiran mereka diredam oleh sesuatu yang tak terlihat. "Ini beneran jalur Cetho, kan?" tanya Fikri ragu. Rian berhenti sejenak, memeriksa aplikasi peta offline. Tapi aneh, sinyal GPS tiba-tiba hilang. Peta tak bisa menampilkan posisi mereka. Kompas pun berputar sendiri seperti kehilangan arah magnet. "Harusnya sih iya. Tapi entah kenapa, kayak nggak familiar," jawab Rian pelan. Bayu yang berada di belakang tiba-tiba berkata, "Gue rasa kita harus belok ke kiri. Tadi gue lihat jalur kecil di balik semak. Kayak lebih terbuka." Lo yakin?" Wawan membelalak. "Iya, tadi ada nenek-nenek berdiri di situ. Dia cuma diam, terus nunjuk ke arah jalur itu. Tapi pas gue nengok lagi, udah nggak ada." Hening. Mereka semua saling pandang. Ucapan Bayu terdengar tidak masuk akal, tapi wajahnya serius, bahkan sedikit pucat. "Lu yakin lu nggak ngelindur?" tanya Fikri. Bayu menggeleng. Sumpah. Mukanya jelas, keriput banget, matanya tajam. Tapi anehnya dia nggak berkedip sama sekali. Andra mulai merasa tak nyaman. Tapi mungkin karena takut makin tersesat, mereka memutuskan untuk mencoba jalur itu. Jalur kecil di balik semak ternyata cukup lebar dan landai. Tidak ada akar pohon menjalar, tidak ada batu besar. Jalur itu terlihat seperti buatan manusia, terlalu rapi. Perjalanan dilanjutkan dalam diam. Kabut perlahan memudar, tapi suasana tetap suram. Hutan di sekitar mereka mulai berubah. Pohon-pohon menjadi lebih tinggi, lebih rapat, dan berlumut. Suasana sunyi mencekam, sampai mereka semua berhenti bersamaan. "Dengar nggak?" bisik Wawan. Semua menajamkan telinga. Lalu terdengar suara gamelan. Kali ini lebih jelas. Alunan saron dan gong mengalun pelan, seolah berasal dari balik pepohonan. Tapi yang membuat bulu kuduk mereka berdiri adalah suara lain yang menyusul. Suara tawa anak-anak, suara orang berjualan, dan langkah kaki ramai seperti di pasar malam. "Jangan bercanda," gumam Andra. "Nggak mungkin ada pasar di tengah hutan begini." Rian mencoba tetap rasional. Mungkin suaranya nyasar dari bawah. Tapi suaranya terlalu dekat. "Bro," ucap Fikri. "Kayak kita cuma berjarak beberapa meter dari keramaian." Bayu melangkah pelan ke depan, mencoba mencari sumber suara. Tapi yang mereka temukan hanya hutan dan pohon-pohon tinggi. Tidak ada pasar, tidak ada tenda, tidak ada siapapun. Tapi suara itu tetap terdengar, semakin keras, semakin ramai, lalu seketika sunyi. Hening, seolah tak pernah ada suara apa-apa. Wawan gemetar. "Gue ngerasa ada yang jalan di belakang kita dari tadi." Dan saat mereka menoleh, benar saja, ada jejak kaki lain di tanah basah yang tidak berasal dari mereka berlima. Jejak kaki telanjang, ukurannya kecil, namun dalam, seperti milik anak-anak. Jejak itu berhenti tepat di belakang Andra, lalu hilang begitu saja. "Kita harus balik," kata Andra panik. "Balik kemana?" "Jalur awal udah ketutup kabut," jawab Rian tegas. "Kita lanjut aja ke depan, cari tanah lapang buat dirikan tenda. Besok pagi baru kita cari jalan balik." Dengan terpaksa, mereka menyetujui. Tak ada pilihan lain. Langkah kaki mereka semakin berat. Rasa takut mulai menekan dada mereka, tapi tidak ada yang berani bicara. Di ujung jalur, mereka melihat tanah kosong, cukup untuk mendirikan 2 tenda. Di sanalah mereka memutuskan untuk bermalam. Saat malam turun, suasana menjadi lebih mencekam.
Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tak kunjung pergi. Mereka duduk melingkar di depan tenda sambil memasak mie instan dan minuman hangat. Tapi tak ada canda tawa seperti biasanya. Semua diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Dan saat semua mulai masuk ke tenda, terdengar suara paling membuat mereka tak bisa tidur malam itu. "Bajunya jangan dilipat, Embok, nanti kualat." Suara perempuan, pelan, tapi jelas. Seolah membisik di telinga, dan suara itu tidak berasal dari siapapun di antara mereka. Malam itu dingin menusuk, tapi bukan itu yang membuat mereka susah tidur. Suara-suara aneh terus terdengar sepanjang malam, suara bisikan yang seperti muncul dari balik tenda, suara langkah kaki kecil mengitari tenda, dan sesekali, suara logat Jawa halus yang melantunkan kalimat-kalimat yang tak dipahami. Wawan yang tidur paling pinggir mengaku melihat bayangan orang lewat di luar tenda. Tapi ketika ia bangun dan membuka resleting tenda dengan senter menyala, tidak ada siapa-siapa. "Gue nggak bisa tidur. Sumpah, ini bukan kayak pendakian biasa," bisik Wawan lirih. Suaranya bergetar. Rian hanya diam. Matanya terbuka lebar dalam gelap, menatap langit-langit tenda yang samar. Dari luar, sayup-sayup terdengar bunyi klontang, seperti besi dipukul pelan. Gamelan lagi, pelan, halus, tapi cukup untuk mengusik. Sekitar pukul 3 pagi, kabut mulai menebal. Bahkan dari dalam tenda, udara terasa lebih dingin, hampir membekukan ujung jari. Mereka hanya bisa berdoa, berharap pagi segera datang dan mereka bisa turun secepatnya dari tempat aneh ini. Namun pagi yang ditunggu tak kunjung datang. Jam menunjukkan pukul 6 lewat, tapi langit tetap gelap seperti subuh. Kabut tidak pergi, justru makin tebal. Fikri keluar dari tenda dengan muka bingung. "Kenapa gelap banget ya? Harusnya udah terang." Andra memeriksa jam tangan digitalnya. Udah jam 7, tapi ini kayak masih jam 4 pagi. Rian mencoba menenangkan suasana. "Udah, kita sarapan. Habis itu beres-beres, langsung turun." Mereka makan cepat, lalu mulai mengepak tenda dalam diam. Tapi saat mereka siap berangkat, jalur yang mereka lewati kemarin menghilang. Benar-benar hilang. Tak ada jalur setapak, tak ada semak yang terinjak, tak ada pohon penanda. Semuanya berubah. Seolah-olah mereka baru bangun di tempat yang belum pernah mereka injak sebelumnya. Bayu panik. "Gue yakin semalam kita lewat sana." Tunjuknya ke arah semak-semak rapat. "Sekarang nggak ada jalan sama sekali. Ini gila," ucap Andra, wajahnya pucat. Rian mengajak mereka berunding. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bergerak maju ke arah yang terasa paling masuk akal, jalan yang sedikit terbuka ke timur. Mereka berharap itu akan mengarah ke jalur resmi, atau setidaknya keluar dari hutan ini. Setelah berjalan hampir 2 jam menyusuri jalur yang mulai aneh bentuknya, dikelilingi pohon-pohon tua besar yang tak biasa mereka lihat, mereka tiba-tiba menemukan sesuatu yang membuat langkah mereka berhenti serempak. Di depan mereka ada gerbang kayu besar, tua, dipenuhi ukiran Jawa kuno. Di atasnya tergantung lonceng perunggu yang bergoyang perlahan meski tidak ada angin. Di balik gerbang, terbentang jalan lurus dari batu hitam yang bersih dan rapi. Terlalu rapi. "Ini apaan?" tanya Fikri, matanya membesar. "Ini jelas bukan jalur pendakian," kata Rian pelan. Bayu berdiri terpaku. Gue rasa ini jalur yang dikasih lihat sama nenek itu." Wawan geleng-geleng. "Bro, ini bukan lau lagi. Ini udah beda dimensi." Rian menarik napas dalam. Ia bisa merasakan detak jantungnya semakin kencang. Tapi entah kenapa, tubuhnya terus melangkah maju melewati gerbang itu. Yang lain pun, seperti dikendalikan oleh rasa penasaran atau sesuatu yang lebih besar dari mereka, ikut menyusul. Begitu melangkah masuk, suhu langsung berubah. Udara lebih hangat, aneh, seperti bukan lagi di pegunungan.
Mereka berjalan di jalan berbatu itu selama hampir setengah jam. Tak ada suara burung, tak ada angin, hanya keheningan. Hingga akhirnya, mereka tiba di depan perkampungan. Bukan seperti desa di kaki gunung, tapi seperti desa kuno dari masa lalu. Rumah-rumah joglo dari kayu jati tua, atap rumbia, dan lentera kuning redup tergantung di setiap sudut. Dan yang paling aneh, desa itu hidup, ada orang, ada aktivitas. Beberapa anak kecil berlarian di pelataran, wanita-wanita menumbuk padi, dan lelaki tua duduk di bel bambu sambil mengisap rokok linting. Tapi tak satu pun dari mereka berbicara. Semuanya diam. Hanya suara alat-alat dan aktivitas yang terdengar. Dan semua orang yang mereka lihat menatap mereka dengan senyuman lebar, tapi tidak berkedip sama sekali. Fikri mundur pelan. Gue ngerasa kita nggak boleh di sini. Namun tiba-tiba, salah satu lelaki tua berdiri dan bicara dengan logat Jawa halus. Selamat datang, sudah lama tak ada tamu dari luar. Rian mencoba menjawab, meski tubuhnya gemetar. Kami tersesat. Kami mau turun gunung. Lelaki itu mengangguk pelan. Iya, kalian lapar, ya? Mari singgah dulu. Habis itu kita antar pulang. Perut Wawan memang lapar. Tanpa pikir panjang, ia tersenyum dan mulai mengikuti lelaki tua itu ke dalam rumah joglo besar di tengah desa. Bayu mengikutinya. Rian dan yang lain ragu, tapi mereka tak bisa meninggalkan teman-temannya sendirian. Mereka masuk, dan baru menyadari, tidak ada satupun jam, tidak ada kalender, tidak ada cermin di seluruh rumah. Hanya dinding kayu, aroma dupa, dan suara gamelan pelan dari kejauhan. Dan ketika mereka duduk, makanan hangat sudah terhidang. Nasi putih, lauk lengkap, bahkan minuman berwarna merah menyala yang tampak menggoda. Silakan, makanlah, sebelum semuanya terlambat. Wawan duduk paling depan, matanya berbinar menatap makanan di hadapannya. Nasi putih mengepul, ayam panggang beraroma rempah, urap sayur yang menggoda, dan minuman merah tua yang tak bisa diidentifikasi rasanya. Ia langsung mengambil sendok dan mulai menyuap tanpa bicara. Bayu menyusul, lalu Fikri. Hanya Rian dan Andra yang belum menyentuh apapun. Naluri mereka berkata sesuatu tidak beres. Terlalu cepat, terlalu mudah, terlalu rapi. Makanan ini tidak mungkin sudah siap hanya dalam waktu semenit. Rian menoleh ke arah dapur. Tak ada siapa-siapa, tak ada suara panci, tak ada suara kompor. Bahkan, tidak ada asap masakan sama sekali. Wawan, stop dulu. Coba cium aroma makanannya, bisik Rian. Wawan berhenti sejenak, mengangkat kepala. Ia mengerutkan dahi. Loh, iya ya, makanannya nggak ada bau apa-apa. Mereka semua membeku. Bayu yang baru menyesap minuman merah tiba-tiba tersedak. Ia batuk keras, lalu mendadak memegangi tenggorokannya. Matanya membelalak, tubuhnya kejang. Satu persatu dari mereka langsung berdiri panik. Bayu, lu kenapa? Bayu menggeliat di lantai, mulutnya berbusa. Dari dalam kerongkongannya keluar suara aneh, seperti suara logam digesek pelan. Matanya berputar, dan tubuhnya terdiam kaku dalam posisi melengkung. Rian langsung memeluk tubuhnya, tapi dingin. Dingin sekali, seperti mayat yang sudah berjam-jam mati. Perlahan, dari luar rumah, kabut tebal menyelimuti desa. Semua orang yang tadi sibuk di luar, wanita menumbuk padi, anak-anak yang berlari-lari, para pria yang duduk di bel, mendadak berhenti. Semuanya berdiri tegak. Dia mematung menghadap ke arah rumah tempat mereka berada. Matanya kosong, senyumnya masih sama. Dan tiba-tiba, dari balik kabut itu, terdengar suara tawa. Tawa pelan, panjang, dan menyeramkan. Seperti tawa orang dewasa yang dipaksakan ceria, tapi syarat ancaman. Gue nggak mau di sini lagi, bisik Fikri dengan suara nyaris menangis. Rian berdiri,
menarik tangan Wawan yang masih linglung. "Kita keluar sekarang." Mereka bertiga menyeret Bayu keluar rumah, meski tubuhnya berat dan kaku. Tapi anehnya, saat kaki mereka menginjak ambang pintu, Bayu tersentak bangun. Nafasnya memburu, matanya kosong. "Tadi gue ada di tempat gelap." Banyak suara nangis. Mereka bilang, "Kamu milik kami sekarang," bisik Bayu. Suaranya pelan dan parau. Andra melihat sekeliling. Warga desa yang berdiri tadi, sekarang mulai bergerak, mundur pelan-pelan dan menghilang masuk ke rumah masing-masing. Tak ada yang bicara, tak ada yang menutup pintu. Seolah menghilang begitu saja ke balik gelap dan kabut. "Mereka bukan manusia," gumam Andra. Mereka kembali ke jalur batu tempat pertama kali masuk desa, berharap bisa menemukan jalan keluar. Tapi jalan itu kini buntu. Tak ada jalur, hanya dinding pepohonan yang rapat dan menjulang tinggi. Seperti labirin hidup yang menutup semua arah keluar. "Kita dijebak," ucap Wawan pelan. "Ini kayak dunia lain, bukan dunia kita." Rian menatap ke sekeliling. Tak ada suara, kecuali detak jantungnya sendiri yang berdetak keras. Lalu, dari kejauhan, terdengar kembali suara gamelan. Tapi kali ini bukan seperti pesta. Ritmenya lambat, berat, seperti upacara pemanggilan arwah. Bayu yang berdiri paling depan, menoleh ke kanan. "Gue lihat jalan kecil di sana. Kita harus coba." Tanpa pikir panjang, mereka menyusuri jalur baru itu. Jalur tanah kecil, sempit, seperti hanya dilewati satu orang. Kabut mulai turun kembali, lebih tebal. Daun-daun berguguran di atas kepala mereka, seperti sesuatu sedang bergerak di atas pepohonan. Mereka terus berjalan dalam diam. Lalu, suara tawa itu kembali. Tapi kali ini, dari segala arah. Tawa anak kecil, wanita, pria tua, riuh, tumpang tindih, seperti mereka berada di tengah kerumunan tak kasat mata. Wawan menutup telinganya, menjerit, "Berhenti, berhenti ketawa kalian, berhenti." Rian menariknya, "Ayo, jangan berhenti." Namun langkah mereka terhenti saat menemukan sebuah gubuk reot di tengah hutan. Di depan gubuk itu berdiri seorang perempuan tua. Rambutnya panjang, wajahnya keriput seperti kulit ular kering, matanya merah menyala. Ia menatap mereka, lalu tersenyum, senyum yang terlalu lebar, hingga pipinya sobek ke samping. "Sudah datang tamunya," katanya dengan suara parau. "Sudah lama kami tunggu." Andra hampir jatuh terduduk. Bayu berbisik lirih, Itu nenek yang gue lihat pertama kali." Perempuan tua itu menunjuk ke arah gubuk. "Masuklah, atau kalian tidak akan pernah keluar dari sini." Tapi Rian, yang tubuhnya kini gemetar hebat, melangkah mundur. Ia tahu satu hal pasti, tempat itu bukan untuk manusia. Angin malam menyelinap dingin ke dalam celah-celah tenda. Udara di kaki tebing Rinjani mendadak berubah menusuk. Bintang-bintang mulai tertutup kabut tipis yang datang tiba-tiba, seolah ada yang ingin bersembunyi di balik langit. Yuda menggigil, bukan hanya karena cuaca, tapi karena mimpi buruk yang baru saja membuatnya terbangun. Dalam mimpinya, ia melihat Kirana berdiri di tepi jurang, mengenakan jaket merah yang sudah kotor dan sobek. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tapi yang membuat Yuda paling takut adalah darah yang mengalir dari ujung-ujung jarinya, menetes ke tanah, membentuk kata, "Aku masih di sini." Yuda membuka tenda, menoleh ke arah tenda Bara dan Rani yang tampak tertutup rapat. Di kejauhan, samar-samar ia mendengar suara tangisan pelan. Ia pikir itu hanya angin, tapi suara itu terus terdengar, lirih, seperti berasal dari bawah tebing. Tanpa pikir panjang, Yuda mengambil senter dan mulai menyusuri lereng kecil menuju arah suara. Setiap langkah seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia menapaki jalur sempit,
hingga mendekati bibir tebing yang gelap. Dan di sanalah ia melihatnya. Jejak kaki, kecil, basah, dan berdarah, membentuk garis menuju sebuah batu besar yang menjorok ke jurang. Yuda menyorotkan senter, tangannya mulai gemetar. Tepat di balik batu itu, sepotong kain merah. Jaket Kirana. Kirana, bisiknya, nyaris tak terdengar. Tapi tak ada jawaban. Hanya angin yang menderu dan semak-semak yang bergoyang pelan. Namun saat Yuda mendekat, seekor burung hitam tiba-tiba berterbangan dari semak itu, membuatnya terjatuh dan hampir tergelincir ke jurang. Ia segera mundur. Napasnya memburu. Ketika ia kembali menyorot ke batu itu, jaket merah tadi telah hilang. Pagi harinya, suasana perkemahan hening. Bara sibuk membuat kopi. Rani tampak murung dan linglung. Yuda tak bisa menyembunyikan wajah lelah dan pucatnya. "Kau juga mimpi buruk?" tanya Bara tiba-tiba. Yuda mengangguk. "Aku mimpi Kirana. Dia berdiri di depan tenda kita, tapi dia gak utuh. Separuh wajahnya udah hancur," ucap Bara dengan suara pelan. "Dan dia bilang, 'Jangan turun sebelum lihat apa yang aku lihat.'" Ucapan itu membuat Rani menangis. Ia pun mengaku semalam mendengar suara orang memanggil namanya, seperti suara Kirana. Tapi saat ia membuka tenda, tak ada siapa-siapa. Ketiganya sepakat untuk kembali ke titik hilangnya Kirana siang itu juga, berharap menemukan petunjuk. Namun saat mereka sampai di lokasi terakhir Kirana difoto, suasana berubah mencekam. Suara alam seperti hilang, digantikan keheningan yang menekan telinga. Lalu Yuda melihat sesuatu di balik semak. Sebuah skarf berwarna ungu, milik Kirana. Tapi bukan itu yang membuatnya menggigil. Di atas tanah basah, ada bekas seretan. Seolah seseorang diseret masuk ke dalam celah batu. "Jangan diikuti," teriak Rani, tiba-tiba panik. "Kirana bilang di mimpiku, jangan ikuti jejak darahnya." Namun sudah terlambat. Yuda perlahan mengikuti jejak itu, seolah tubuhnya dikendalikan. Bara menyusul dengan senter, menyorot lorong kecil yang tampak seperti goa tersembunyi. Dan di sanalah mereka menemukannya. Sebuah lubang dalam, berisi tulang-tulang manusia. Puluhan, bahkan mungkin ratusan. Di dinding gua, ada goresan-goresan tangan, dan kata-kata yang ditulis dengan darah kering. "Kita dibawa oleh penunggu Rinjani." Seketika angin menerjang masuk ke dalam gua, membawa bisikan-bisikan aneh. Yuda, Bara, dan Rani berlari keluar. Namun sesampainya di luar, mereka sadar, jejak kaki mereka sendiri telah hilang. Tak ada satupun jejak sepatu yang bisa menuntun mereka kembali ke perkemahan. Hutan yang tadi mereka kenal, kini berubah total. Mereka tersesat, dan suara tangisan Kirana kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Udara dingin menusuk kulit malam itu. Jam menunjukkan pukul 2.13 dini hari. Semua orang sudah tertidur di dalam tenda masing-masing. Hanya suara serangga dan desiran angin yang mengisi kesunyian lembah babi hutan. Tapi tiba-tiba, "Aaarkrek!" Sebuah jeritan perempuan memecah kesunyian, disusul dengan suara gaduh dari arah tenda Citra dan Lisa. Farhan yang sedang tidur di tenda berdua dengan Yoga langsung terbangun dan keluar sambil membawa headlamp. "Lisa? Citra?" panggilnya panik. Tenda tempat kedua perempuan itu menginap dalam keadaan terbuka. Selimut berantakan, sleeping bag tergeletak di tanah. Citra terduduk di luar tenda. Tubuhnya gemetar hebat, mukanya pucat pasi, tangannya berlumuran darah. Bukan darahnya. Lisa hilang. Lisa hilang. Dia ditarik makhluk itu, teriak Citra histeris. Yoga dan Adnan menyusul keluar dari tenda mereka. Adnan langsung mencoba menenangkan Citra, tapi gadis itu seperti kerasukan rasa takut. Dia menunjuk ke arah semak-semak di samping tenda. Dia muncul dari situ, makhluk itu, wajahnya datar, gak punya mata, cuma mulut doang. Dia tarik Lisa.
Farhan dan Yoga segera mengecek arah yang ditunjuk Citra. Mereka hanya melihat semak gelap, sepi, namun ada bercak darah di rerumputan. Bekas seretan, seolah seseorang diseret masuk ke kegelapan hutan. Astagfirullah, ini beneran, ucap Yoga dengan napas tercekat. Ini pasti ulah makhluk itu, makhluk yang disebut orang-orang dulu tinggal di lembah ini, ujar Adnan panik, yang katanya menyesatkan orang dan memakan jiwa-jiwa lemah. Citra mulai menangis histeris. Aku bangun karena Lisa teriak. Waktu aku lihat, makhluk itu sudah duduk di atas dada Lisa. Dia ketawa. Suara ketawanya kayak suara kaset rusak. Dia bilang, 1 tumbal belum cukup. Lalu dia tarik Lisa masuk ke semak. Malam itu tidak ada yang berani tidur lagi. Mereka menyalakan api unggun kecil dan duduk saling membelakangi agar bisa mengawasi semua arah. Pukul 3.50 pagi, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara Lisa, "Tolong, tolong aku." Namun suara itu tidak terdengar normal, terlalu datar, seperti diulang-ulang. "Tolong, tolong aku, tolong, tolong aku." Farhan berdiri. Itu Lisa, dia masih hidup. "Tunggu, jangan pergi," cegah Adnan. "Itu bukan Lisa, itu suara panggilan." "Panggilan apa maksud lo?" Dalam legenda Gunung Salak, ada makhluk yang bisa meniru suara manusia. Dia akan menirukan suara orang yang kita cari untuk menyesatkan kita. Kalau lo ikutin, lo nggak bakal balik lagi. Farhan diam, tapi suara Lisa terus terdengar. "Tolong aku, Farhan, ini aku, Lisa." Farhan hampir melangkah, tapi saat itu Yoga menyalakan suara adzan dari ponselnya. Entah kenapa, saat suara adzan itu terdengar, jeritan Lisa langsung berhenti. Semua menjadi sunyi. "Lo dengar itu?" tanya Yoga. Dia takut sama adzan. Makhluk itu bukan manusia. Citra masih menangis, tapi kini lebih pelan. Di sudut matanya ada bekas cakaran merah, seolah tadi dia juga sempat diserang. Pagi menjelang dengan sangat lambat. Kabut tebal menyelimuti sekitar tenda. Saat matahari mulai menembus kabut, satu hal mengerikan terjadi lagi. Mereka menemukan jejak kaki di sekitar tenda. Tapi bukan jejak kaki manusia. Jejak itu seperti telapak tangan, tapi besar, 5 jari, dan membekas dalam seperti mencengkeram tanah. Citra yang mulai bisa bicara akhirnya menceritakan lebih jelas. Makhluk itu pakai jubah hitam, badannya tinggi, tapi mukanya kayak tanah liat, rata, nggak punya mata, tapi dia bisa lihat kita. Aku tahu dia lihat aku waktu Lisa diseret. Sementara itu Adnan mulai menyebutkan hal yang mereka takutkan sejak awal. "Kita harus turun hari ini juga. Kalau kita tinggal lebih lama, satu-satu dari kita bakal dijemput." "Turun? Jalur mana?" "Jalur awal udah ketutup semak-semak gila itu," ujar Farhan. Semua menatap satu sama lain. Ketakutan mereka makin nyata. Seolah apapun yang menyelimuti lembah ini tidak ingin mereka pergi. Dan makhluk itu sedang memilih siapa selanjutnya. Dingin semakin menggigit ketika malam turun sempurna di lereng Gunung Tambora. Suara jangkrik dan desir angin seolah menjadi simfoni sunyi yang menekan dada. Tenda kami yang berdiri di antara semak-semak cemara gunung tampak menggigil diterpa angin. Sinar senter menjadi satu-satunya cahaya yang bisa diandalkan di tengah kegelapan yang tidak bersahabat. Aku tak bisa tidur malam itu. Pikiran tentang Rani dan teriakan misterius dari puncak yang kosong terus berputar-putar di kepalaku. Aku memutar tubuhku ke kiri dan kanan, namun tetap saja resah. Di tenda sebelah, aku bisa mendengar napas teman-temanku yang berat. Mereka pun tampaknya tidak bisa tidur. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat dari luar. Berat, pelan, seperti menyeret sesuatu. Aku langsung duduk dan menahan napas.
Tangan meraba senter kecil di sebelah sleeping bag. Langkah itu berhenti tepat di depan tenda kami. "Halo?" sapaku dengan suara gemetar. Tak ada jawaban. Dengan ragu, aku membuka resleting tenda. Cahaya senter langsung kutiorotkan keluar. Tak ada siapa-siapa. Tapi jelas tadi ada suara langkah. "Apa kamu juga dengar?" tanya Adit dari belakangku yang sudah duduk. Matanya terbuka lebar. "Iya, kayak ada yang nyeret kaki," jawabku pelan. Kami keluar dari tenda. Senter menyorot ke sekeliling. Tanah berpasir dan dedaunan basah memantulkan cahaya. Kami mengikuti jejak samar itu beberapa meter hingga tiba di sebuah batu besar. Di sana, kami menemukan sesuatu yang membuat kami membeku. Sebuah foto usang, basah, sobek sebagian. Terlihat 3 orang pendaki berpose di puncak gunung. Tapi yang membuat kami bergidik adalah sosok keempat yang berdiri jauh di belakang mereka. Sosok itu mengenakan jaket coklat tua, wajahnya kabur dan hitam seperti terbakar. Aku mengenali salah satu orang di foto. Bulu kuduku meremang. Itu Mbak Rani," seruku. Adit mendekat dan mengambil foto itu. "Gila, ini udah tua banget. Lihat di pojok, ini ada tanggalnya. 2003. Kami saling berpandangan. Rani yang ikut bersama kami pendakian ini, wajahnya memang tak pernah tampak jelas karena ia selalu memakai masker dan jaket berkerudung. Tapi kini, semuanya terasa tak masuk akal. Dengan tangan gemetar, Adit membuka ransel dan mengeluarkan catatan logistik yang ditulis sebelum kami berangkat. Kami menghitung kembali jumlah peserta, 5 orang. Tapi nama Rani tak ada di daftar. Aku merasa darahku membeku. Kita semua lihat dia, kita ngobrol sama dia. Dia ikut makan bareng, bantu bangun tenda. Tiba-tiba suara rintihan terdengar dari balik pohon. Kami menoleh serempak. Suara itu seperti suara seseorang yang sedang merintih kesakitan, pelan, tapi memilukan. Kami mengikuti suara itu perlahan. Di balik semak, kami menemukan seorang pria tua duduk dengan punggung bersandar ke pohon. Wajahnya penuh luka dan debu. Bajunya robek-robek seperti telah bertahun-tahun tak diganti. Matanya memandang kosong ke arah kami. Kalian harus pergi dari sini," katanya dengan suara serak. Dia belum puas. Dia masih mencari yang lain. Siapa dia?" tanya Adit. "Pendaki yang jatuh. Gadis itu. Dia tak pernah ditemukan. Jasadnya hilang di jurang sebelah timur. Sekarang dia tak ingin sendirian." Pria itu terbatuk keras dan perlahan ambruk ke tanah. Nafasnya melemah hingga akhirnya tak terdengar lagi. Kami terpaku. Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin. Suara angin berubah seperti bisikan. Kami menatap satu sama lain, dan hanya satu hal yang pasti malam itu. Kami harus turun, atau kami akan menjadi bagian dari gunung ini, seperti pria tua itu. Dan seperti Rani, langit mulai menghitam. Kabut tebal turun dari puncak, menyelimuti jalur setapak yang licin dan penuh batu. Rina menggigil, meski memakai jaket tebal. Di sisi kirinya, Tony tampak pucat, sesekali memandang ke belakang seolah takut sesuatu sedang mengikuti. Mereka baru saja meninggalkan pos Batu 2, pos yang sebelumnya menjadi lokasi terakhir mereka melihat Rama. Tapi malam ini, mereka tak berani bicara banyak. Terlalu banyak keanehan yang terjadi sejak mendaki sore kemarin. Langkah kaki yang terdengar di luar tenda, suara gumaman di antara semak, hingga jeritan halus yang muncul setiap lewat tengah malam. "Bro, kita berhenti dulu di pos bayangan depan itu ya," kata Tony akhirnya, menunjuk bangunan kayu lapuk yang tampak setengah roboh. Rina mengangguk lemah. Kelelahan dan rasa takut membuat pikirannya tumpul. Pos itu tampak seperti bekas tempat singgah lama, dikelilingi akar-akar pohon besar yang merambat sampai ke atap. Tapi justru tempat seperti itu yang membuat mereka merasa lebih aman, setidaknya daripada berkemah di jalur terbuka. Mereka masuk, membersihkan sedikit lantai kayu yang rapuh,
lalu menyalakan lilin kecil. Udara di dalam lembab dan penuh aroma kayu busuk. Tak lama setelah mereka duduk bersandar, suara itu datang lagi, tangisan. Tapi kali ini lebih jelas, lebih nyata. Seperti suara perempuan dari balik dinding pos. "Lo denger itu?" bisik Rina dengan suara gemetar. Tony mengangguk, matanya membelalak. Ia merogoh senter dari dalam ransel dan perlahan mendekati dinding di sisi kiri pos. Saat cahaya senter diarahkan, tak ada apapun di sana. Tapi suara tangisan makin nyaring, seolah berasal dari bawah lantai. Duk, duk, duk. Suara ketukan muncul dari bawah mereka. Spontan Tony berdiri dan melangkah mundur. Rina hampir menjerit, tapi mulutnya ditutup oleh tangan Tony. Mereka saling menatap, napas tercekat. Tiba-tiba, lantai kayu tempat mereka duduk mengeluarkan bunyi retakan. Sebuah bagian kayu runtuh, dan dari balik celah, muncul rambut panjang hitam kusut yang basah, seperti keluar dari genangan air di bawah sana. Tony langsung menarik Rina keluar dari pos. Tubuh mereka nyaris jatuh terguling. Saat mereka berdiri di luar, suara tangisan berubah jadi jeritan marah, dan kemudian senyap. Jangan bilang itu suara perempuan yang Rama lihat malam pertama di puncak," ujar Rina dengan suara nyaris tak terdengar. Tony menatap Rina dengan wajah kosong. "Gue rasa itu suara yang sama." Mereka memutuskan untuk tak kembali ke pos itu. Mereka terus berjalan di jalur gelap, hanya dibimbing cahaya bulan yang terselip di antara ranting. Tapi seolah malam belum selesai menguji nyali mereka. Dari kejauhan muncul sosok yang berjalan pincang ke arah mereka. Sosok itu memakai jaket gunung milik Rama. "Hei, Rama!" teriak Rina spontan, berlari kecil mendekat. Namun Tony langsung menariknya. "Bukan, itu bukan Rama." Sosok itu berhenti, kepalanya menunduk. Dari jarak 15 meter, mereka bisa melihat jelas sosok itu memang mengenakan jaket Rama, tapi kakinya mengambang 1 senti di atas tanah. Dan suara tangisan itu kembali terdengar, kini bukan dari satu arah, tapi dari segala penjuru hutan. "Lari, Rin, sekarang!" Mereka berlari tanpa menoleh, meninggalkan pos bayangan yang semakin samar dalam kabut. Tapi satu hal yang belum mereka sadari, mereka sedang menuju zona mati, area yang ditutup oleh para pendaki lokal karena sering hilangnya nyawa tanpa jejak. Lalu, kenapa Rama bisa menuju ke sana? Dan apakah mereka akan selamat sebelum malam benar-benar menelan semua cahaya? Malam itu, suara dentuman samar terdengar dari arah puncak. Angin berhembus kencang, menampar-nampar tenda kami yang sudah mulai ringkih. Aroma belerang makin menusuk, seperti ada sesuatu yang menguar dari dalam perut bumi. Tapi lebih dari itu, kami semua tahu, malam ini bukan malam biasa. Erna menangis dalam diam, duduk memeluk lutut di dalam tenda, sementara Farid mondar-mandir di luar, menyalakan senter kecilnya. Matanya merah, bukan hanya karena kurang tidur, tapi juga karena takut. Kami sudah kehilangan 2 orang, dan belum ada tanda-tanda mereka ditemukan. Gue dengar suara perempuan ketawa. "Ki," kata Farid sambil menoleh ke arahku. "Tadi, dari arah kawah, tapi nggak ada siapa-siapa di sana." Aku diam. Jantungku terasa berat. Memang, sejak sore tadi, puncak gunung tampak berbeda. Langit seperti menghitam hanya di atas kawah, sementara awan hitam melingkar seperti mahkota kegelapan. Beberapa pendaki lain yang baru naik bahkan memutuskan turun setelah merasakan hawa aneh yang menyelimuti area puncak. "Kita harus ke sana," ucapku pelan. Erna langsung menolak. "Gila, Akbar, kalian tahu apa yang terjadi sama Randy dan Bayu? Jangan sok berani." Farid mengangguk, tapi ekspresinya tak yakin. "Tapi kalau kita nggak cari, siapa lagi? Gimana kalau mereka masih hidup?" Kata-kata itu seperti tombak yang menusuk hati. Ya, mungkin mereka masih hidup, atau sedang menunggu pertolongan di dekat kawah. Akhirnya, dengan langkah berat,
kami bertiga memutuskan naik. Tapi sebelum itu, aku ambil senter UV yang dibawa Bayu. Entah kenapa, instingku bilang alat itu bisa berguna malam ini. Jalur ke puncak malam-malam bukan hal yang bijak, tapi rasa bersalah dan cemas lebih besar daripada rasa takut. Hutan berubah jadi labirin hitam. Pohon-pohon seperti makhluk hidup yang bergerak, rantingnya mencakar udara. Beberapa kali kami mendengar suara langkah dari arah belakang, tapi setiap kami menoleh, hanya keheningan yang menyambut. Ketika kami sampai di tepi kawah, suasananya sunyi, terlalu sunyi. Tak ada suara jangkrik, angin pun seperti lenyap. Lalu tiba-tiba, Erna, sebuah suara berat berbisik. Kami menoleh serempak. Dari arah kabut, sosok perempuan muncul perlahan. Erna gemetar hebat. Itu Embok Pertiwi. Kami semua mundur spontan. Sosok itu bukan manusia. Wajahnya tua, tapi matanya seperti kosong dan mulutnya menganga lebar, meneteskan darah hitam kental. "Jangan panggil nama-nama mereka," bisiknya, seolah menjawab pikiran kami. Gunung ini telah diberi janji, dan setiap malam Jumat, tumbal harus dipenuhi. Tiba-tiba tanah di bawah kami bergetar. Dari dasar kawah terdengar suara-suara teriakan minta tolong. "Randy, Bayu." Aku tak yakin, tapi aku merasa mendengar nama kami dipanggil. Erna menjerit, "Mereka masih hidup. Akbar, tolongin mereka." Aku menyorotkan senter UV ke arah kawah, dan kami melihat sesuatu yang tak akan pernah kami lupakan. Puluhan sosok manusia, tubuh-tubuh separuh terkubur di lereng kawah. Tangan mereka terangkat, wajah mereka menjerit dalam kesakitan. Tapi tubuh itu tak nyata sepenuhnya. Mereka seperti roh yang terperangkap dalam batu dan tanah. "Pendaki-pendaki sebelumnya," gumam Farid ngeri. "Semua yang hilang di jalur ini, mereka nggak mati, mereka disimpan," sambungku pelan. Embok Pertiwi tertawa pelan. "Ini bukan hilang, ini adalah janji. Kalian sudah terlalu dekat, maka kalian juga harus tinggal." Tiba-tiba, tanah di bawah Erna amblas. Ia terjerembab, hampir terseret masuk ke kawah. Aku langsung menangkap tangannya. Farid menarikku dari belakang, dan dengan sekuat tenaga kami menyelamatkannya. Saat kami berhasil menarik Erna, sosok Embok Pertiwi sudah tak terlihat lagi. Tapi aroma busuk masih tertinggal. Dan suara-suara dari kawah makin nyaring, seakan ratusan jiwa yang tersiksa sedang menangisi nasib mereka. "Cepat, kita harus turun sekarang," teriak Farid. Tanpa berpikir panjang, kami lari menuruni jalur puncak. Di belakang kami, kawah seperti meraung memanggil nama kami satu persatu. Gunung ini hidup, dan ia belum selesai meminta. Suasana di kaki gunung itu masih diselimuti kabut meskipun waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Tim SAR bersama aparat dan warga berdiri di batas jalur, menanti dengan cemas. Mereka telah menerima laporan dari Arif yang berhasil mengontak mereka semalam dengan suara parau, menyebutkan bahwa hanya dia yang tersisa dan akan turun pagi ini. Semua menunggu. Beberapa menit kemudian, dari balik kabut yang menggumpal di jalur turunan, tampak sosok pria berjalan tertatih. Bajunya robek, tubuhnya penuh luka dan tanah. Dialah Arif. Orang-orang langsung menyambutnya. Namun, yang membuat semua bergidik, Arif datang tanpa membawa tas, tanpa ponsel, dan wajahnya pucat sekali. "Mana teman-temanmu?" tanya salah seorang petugas. Arif diam. Matanya menatap kosong ke arah hutan. Tangannya gemetar. Lalu, ia berlutut dan menangis. Bukan tangis lega karena selamat, tapi tangis yang penuh trauma mendalam. Mereka masih di atas, tapi bukan mereka lagi. Petugas segera mengajaknya ke posko. Dalam ruangan sempit yang hanya berisi kopi panas, roti kering, dan tumpukan catatan SAR, Arif akhirnya bicara. Perlahan, dia menceritakan bahwa malam terakhir di puncak bukan malam biasa. Setelah kejadian Dito yang menghilang,
Mereka semua mencoba bertahan. Namun satu persatu teman-temannya berubah. Tidak seperti kerasukan biasa, tetapi seperti menyatu dengan hutan. Mata mereka menjadi gelap. Suara mereka seperti dua lapis, manusia dan sesuatu yang bukan manusia. Aisyah, yang semula lemah, tiba-tiba tertawa dan berjalan masuk ke dalam kabut sambil menyebut nama-nama yang tak dikenali. Sulaiman, Wong Sorejo, aku kembali, katanya sambil menangis dan tertawa bersamaan. Guntur menggoreskan simbol-simbol aneh ke pohon dengan darahnya sendiri. Dan Niko, ia berjalan telanjang ke arah tebing lalu menghilang. Arif sempat mencoba mengejar, tapi sebuah suara memanggilnya dari dalam tanah. Suara ibunya yang sudah meninggal 10 tahun lalu. Aku di sini, Rif, pulanglah. Arif hampir menyerah. Tapi dalam sekejap, ia tersadar ketika melihat bayangan Raka, temannya yang tewas di pendakian 3 tahun lalu, berdiri di antara pepohonan sambil menatap kosong. Itulah yang mendorong Arif berlari menuruni gunung. Dengan kaki luka dan tubuh kotor, dia menembus malam dan kabut demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Namun cerita tak berhenti di sana. Saat tim SAR melakukan pencarian keesokan harinya, mereka hanya menemukan satu ransel koyak dan sehelai syal milik Aisyah yang tergantung di ranting. Tak ada jejak tubuh, tenda, ataupun api unggun. Seolah gunung menelan mereka semua. Hal yang paling menyeramkan adalah hasil foto dari drone yang diterbangkan pagi itu. Dalam satu bingkai yang diperbesar, terlihat bayangan 5 sosok berdiri di bibir puncak. Kabut menutupi wajah mereka. Tapi yang membuat semua merinding, posisi dan bentuk tubuh itu identik dengan kelima pendaki yang hilang. Namun, ketika drone mendekat, bayangan itu lenyap. Hanya pepohonan dan tanah kosong di puncak. Arif dipulangkan ke keluarganya. Tapi trauma membekas. Ia tidak pernah berbicara lagi tentang gunung. Ia berhenti bekerja, bahkan tak mau menyentuh peta atau melihat gambar alam. Bulan berikutnya, ada seorang YouTuber pendaki yang penasaran dengan kisah ini. Dia mencari lokasi gunung tak bernama tersebut berdasarkan GPS yang dikirim Arif. Namun, yang dia temukan hanya hutan lebat tanpa jalur resmi, dan masyarakat sekitar menyebut daerah itu dengan satu nama, Wilayah Siluman. Dan sejak saat itu, Arif pun menghilang dari rumahnya tanpa jejak. Cerita Arif menjadi legenda di kalangan pendaki. Gunung yang tidak terdaftar, peta yang hilang, dan jejak digital yang menguap menjadi misteri. Tapi satu pesan terakhir yang tertinggal di dinding base camp lama milik komunitas pendaki menambah kengerian cerita ini. Jangan cari gunung yang tak bernama. Karena kalau kau menemukannya, kau tak akan pernah bisa kembali sebagai dirimu sendiri.